Ekspedisi Jelajah Musi 2010 mencoba memotret seluruh sisi kehidupan di sepanjang aliran sungai dari hulu hingga ke hilir. Seperti apa alam dan manusia yang hidup di dalamnya. Ada kebanggaan yang dimiliki masyarakat yang hidup di sekitarnya, walaupun kebanggaan itu belum terwujud dalam sikap untuk menjaganya. Sebaliknya, tim ekspedisi menemukan besarnya kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah manusia yang tinggal di sekitarnya. Dan memang kondisinya, ya kita tidak bisa bilang kondisinya 100% bagus, karena toh di wilayah yang kita bilang Hulu Musi saja sudah ada kayak lahan pertanian, segala macam hal-hal yang menurut kami harusnya itu merupakan wilayah konservasi. Dan memang ketika ada pertanian kan biasanya ada erosi, kayak lumpur apa segala macam yang masuk ke dalam badan sungai. Dan itu sebenarnya nggak terlalu bagus. Tapi itulah temuan kami di lapangan waktu itu. Di sepanjang perjalanan tim ekspedisi dari hulu hingga ke muara, mereka menemukan bermacam aktivitas masyarakat yang cenderung mencederai dan bahkan merusak sungai. Jadi menurut saya sih menyedihkan ya bagaimana orang-orang di sekitar Sungai Musi itu memperlakukan Sungai Musi. Bahkan contoh yang biasa terjadi di Indonesia adalah bagaimana rumah-rumah di Sungai Musi itu dibangun bukan menghadap Sungai Musi tapi malah membelakangi Sungai Musi. Itu padahal sebuah kekalahan terbesar mungkin bukan kekalahan tapi kerugian terbesar bagi penduduk Sungai Musi. Anda tinggal di tepian Sungai Musi tapi justru membelakangi Sungai Musi. Ya, kami melihat kemudian perubahan lingkungan ya, perubahan ekosistem ya, di kanan kiri ini kan terjadi udah sekarang ya monoton sekali pemandangan yang kami lihat. Hanya dua, perkebunan karet dan sawit. Itu kami lihat 6 tahun lalu. Jadi kalau sekarang emang lebih dahsyat lagi perubahan itu kan. Hanya dua jenis tanaman yang ada di sepanjang itu ya. Nggak ada lagi hutan. Mulai dari situ ya, mulai dari Empat Lawang sampai terus ke Palembang. Dampak kerusakan pada Sungai Musi ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Kan ada beberapa temuan-temuan yang membuat saya sangat sedih ya, bahwa orang-orang di pinggir Sungai Musi itu ada yang bahkan harus membeli air untuk memenuhi kehidupan air sehari-hari. Kenapa? Karena air Sungai Musinya menurut mereka terlalu kotor untuk dikonsumsi. Ada juga yang menampung air hujan karena menurut mereka lebih besar daripada Sungai Musi. Nah itu kan ironis ya. Sungai Musi itu kan selalu banjir ketika luber ya, meluap ketika musim hujan. Dan wilayah yang kena itu tidak hanya Palembang dan keluarga hilir, tapi wilayah-wilayah kayak sebagian utaranya Sekayu dan sekitarnya, Muara Kelingi itu udah kena limpasan dari luapan air Musi itu setiap kali musim hujan. Ya, bisa kita katakan itu terus berulang ya. Di musim kemarau kita sudah bisa memprediksi nanti akan ada pendangkalan, kapal akan sulit masuk. Tapi nanti di saat musim hujan, sungai meluap, beberapa desa kecamatan pasti terendam areal pemukiman penduduk. Itu pasti dengan kita bisa menemukan. Tidak hanya pemukiman penduduk yang terendam banjir, perkebunan mereka pun seringkali ikut terendam banjir. Ironisnya, dampak langsung kerusakan Sungai Musi yang dialami oleh masyarakat ini tidak mendorong masyarakat maupun pemerintah untuk berbuat sesuatu. Kami tidak melihat itu ya, entah luput, tapi kami tidak melihat itu ya. Bagi warga sekitar, yang warga sekitar daerah aliran Sungai Musi itu, ya
mereka hanya memanfaatkan sungai untuk ya aktivitas sehari-hari. Misalnya aktivitas sehari itu dalam arti untuk MCK dan sebagainya. Jadi untuk merawat kayaknya enggak. Maaf saya enggak ngelihat. Kami nggak ngelihat ya tim ya. Misalnya ada reboisasi di mana itu nggak ada. Nggak, kami nggak melihat ya. Perawatan terhadap sungai itu sendiri kan juga minim. Orang hanya berbangga, orang di sana dan mungkin kita semua ini hanya berbangga bahwa kita punya sungai yang begitu lebar, ya, sungai Musi. Tapi kita tidak berbuat apapun terhadap sungai itu. Kita hanya membiarkan, termasuk membiarkan untuk menjadi sumber pencemaran, menjadi tujuan pencemaran. Jadi pencemaran sungai yang dari perkebunan atau dari penambangan, ya udah masuklah ke situ. Kalau saya melihatnya gitu, kita tidak praktis tidak berbuat apa-apa untuk sungai. Penyelamatan itu tidak.